Ramadan tetap syahrul jihad. Jihad dalam arti melawan hawa nafsu kita, melawan kemalasan, melawan tradisi rebahan-rebahan di bulan Ramadan. Tidak ada alasan lagi untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamun ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat dan online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini ada banyak pertanyaan terkait dengan momentum Ramadan dan puasa di dalamnya. Kita sering juga bertanya-tanya bagaimana puasa Rasulullah saat itu dengan para sahabat-sahabatnya. Satu hal yang sudah muttafaq alaih, sudah ijma oleh para ulama, dikatakan bahwa Rasul itu menjalani puasa 9 tahun karena puasa itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah, persis ketika peristiwa Perang Badar saat itu terjadi. Jadi Rasul menjalankan puasa itu 9 tahun hingga Rasul wafat. Bagaimana puasa Rasulullah SAW? Ada banyak riwayat terkait dengan penggambaran atau sifat penjelasan terkait dengan amaliyah Rasul di bulan Ramadan, terlebih dengan puasanya. Satu diantaranya tentang sahur, masalah. Dikatakan oleh berbagai riwayat bahwa Rasul itu sahur dengan para istrinya, bahkan dengan para sahabat. Jadi kayak ada istilah sahur bareng itu juga ada di fenomena saat itu dari Rasulullah SAW. Tidak hanya dengan para istri-istrinya, Rasul terkadang juga sahur bersama para sahabat. Satu diantaranya adalah riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik. Dia menceritakan bahwa Zaid bin Harisah pernah bercerita kepada Sayyidina Anas bin Malik tentang Rasul sahur bareng dengan para sahabat. Kemudian Rasul setelah sahur menunggu sebentar untuk melakukan persiapan sholat subuh berjamaah otomatis di Masjid Nabawi. Di sana ada pertanyaan, berapa jeda antara Rasul selesai sahur kemudian mempersiapkan diri untuk sholat berjamaah? Sahabat Zaid bin Harisah kemudian mengatakan biqadri khamsina ayah wa fi riwayatin sittina ayah. Ada yang Zaid bin Harisah mengatakan Rasul itu jedanya ya sekitar pembacaan 50 ayat atau sekitar 60 ayat. Yang kalau kita konversi ke waktu kita itu ya mungkin sekitar 10 menit. Yang oleh khalayak umat Islam di Nusantara, di Indonesia terkenal dengan istilah imsak itu. Memang imsak tidak ada pada zaman Nabi, tapi memberikan jeda waktu untuk menghentikan makan dan minum. Bukan berarti nggak boleh makan dan minum. Untuk menghentikan makan dan minum sebagai persiapan untuk menuju persiapan sholat subuh, ada jeda sekitar 50 ayat. Itu haliyah Nabi ketika waktu sahur. Di riwayat yang lain dikatakan Rasul juga kalau sahur tidak begitu makan banyak. Dikatakan itu yaqulu qalilan minat ta'am. Beliau makan sedikit dari makanan. Bahkan diceritakan beliau makan bersama istri-istrinya, bersama salah satu istrinya juga. Kemudian setelah itu datang waktu subuh. Kemudian Rasul sholat subuh atau sholat sunnah subuh, sholat qabliyah subuh di rumahnya sambil menunggu Bilal iqamah. Setelah iqamah dikumandangkan, Rasul kemudian menuju ke Masjid Nabawi berjamaah dengan para sahabat yang lainnya. Aktivitas paginya sebagaimana aktivitas yang lain, Rasul membaca Al-Quran, ya, kemudian bermujalasah dengan para sahabat, berbagi ilmu. Sebagaimana yang sudah kita tahu, sebagaimana sudah berjalan di Indonesia juga. Syiar Ramadan dimaksimalkan dalam untuk beribadah, mengkaji kajian-kajian Islam dan seterusnya. Iftar, Rasul dalam riwayat dikatakan oleh Sayyidina Anas bin Malik yang memang salah satu sahabat sekaligus pembantu Rasul yang mungkin barang tentu juga menyiapkan berbukanya Rasul, menceritakan bahwa ketika Rasul berbuka mengawalinya dengan rutob, ya. Rutob itu orang kita kenal aja korma basah, korma yang masih belum kering. Kalau tidak ditemukan rutob, Rasul berbuka puasa dengan tamar. Jika tidak, tamar itu kurma yang kita pahami sekarang ini yang ada sasetnya itu sendiri.
Kemudian kalau tidak menemukan tamar, Rasul berbuka puasa dengan hasamin hasawatil ma, seteguk dua teguk dari air. Itulah gambaran sahur dan buka puasa Rasulullah SAW. Untuk haliyah-haliyah yang lain, sebagaimana Rasul ajarkan kepada kita dalam berbagai riwayat hadis, bahwa Rasul berderma di bulan Ramadan. Bahkan Rasul mengatakan afdhalus shadaqah fi Ramadan. Rasul kemudian membaca Al-Quran di Ramadan. Bahkan Rasul punya aktivitas khusus di bulan Ramadan, tidak di bulan-bulan yang lainnya, yaitu darusan privat dengan malaikat Jibril. Darusan tapi privat, dengan khusus mendaras Al-Quran bersama malaikat Jibril alaihissalam. Di sisi yang lain, tentang kedermawan Rasul digambarkan oleh Sayyidina Anas bin Malik juga, yang pernah mengatakan, karena Rasulullah ajwadun nas wajadu ma yakunu fi Ramadan. Rasul itu orang yang paling dermawan, dan terlihat sekali kedermawannya Rasul itu di bulan Ramadan. Bahkan Ibnu Abbas menggambarkan bagaimana bentuk kedermawan Rasul sebagai karihil mursalah, seperti angin yang berhembus tanpa batas, tanpa rintangan. Begitu mudah sekali Rasul berderma kepada para sahabat dan siapapun yang membutuhkan saat itu. Ada satu peristiwa terkait bagaimana Rasul itu sangat suka sekali berderma. Bahkan bagi orang yang mungkin bagi kita itu orang yang menyakiti Rasul. Ada satu peristiwa Sayyidina Anas bin Malik, ini peristiwa terekam dalam kitab-kitab hadis sahih. Suatu saat Sayyidina Anas bin Malik itu sedang berjalan membersamai Rasul. Kalau mungkin dalam bahasa kita sekarang ya kayak ngabuburit itu. Saat itu Rasul sedang memakai sorban atau rida, selendang yang dililitkan di leher. Di atik itu antara leher dengan pundak kita. Pada saat sedang jalan-jalan bersama Sayyidina Anas itulah kemudian Rasul berjumpa dengan salah seorang Arab Badui, Arab kampung, seorang Muslim, sahabat juga, yang datang dari kampung, dari pelosok desa. Kemudian tanpa salam, tanpa kalam, si Badui ini kemudian menarik sorban Rasul hingga kemudian terlihat bekas, apa istilahnya ya, bekas tarikan itu yang kemudian membekas berwarna merah di leher Rasulullah SAW, yang menunjukkan bahwa sangat keras tarikan itu. Saya nggak bisa bayangin Anas bin Malik saat itu kayak apa tuh, marahnya atau apa. Coba karena di hadapan Rasul dia menahan amarah itu. Usut punya usut, kemudian Rasul bertanya kepada orang ini, kamu kenapa narik sorban saya, narik burdah atau rida saya itu? Orang ini kemudian mengatakan, apakah ada sesuatu yang Allah titipkan untukku dari kamu? Dalam artian apa? Minta uang. Dia sudah menarik sorban Rasul sehingga Rasul ada sayatan kecil, terluka kecil di lehernya karena mungkin sorbannya sorban biasa, tidak istimewa, dari kain-kain yang biasa, hingga melukai leher Rasul. Itu pun Rasul kemudian diminta, dipalak kalau orang bahasa kita itu, dipalak untuk dimintai uang. Rasul tersenyum dan mengatakan kepada Anas bin Malik, kamu punya uang enggak? Anas mengatakan, ya ada uang, dan Rasul mengatakan, kasihkan uang ini kepada orang ini. Itu bentuk bagaimana Rasul tidak melihat siapa yang datang, tidak melihat apa yang dia lakukan kepada dirinya. Rasul langsung berikan itu semua kepada sahabat Badui itu. Itu satu di antara amalia Rasul di bulan Ramadan. Berderma, membaca Al-Quran. Terlebih-lebih kalau kita mau melihat bagaimana puasa Rasulullah dan bagaimana Rasul menghidupkan Ramadan, lihatlah di penghujung akhir bulan Ramadan, di 10 hari terakhir. Sangat jelas beberapa riwayat yang digambarkan oleh para sahabat, terutama sahabat terdekat Rasul, para istri, para pembantunya Rasul, yang menggambarkan bagaimana Rasul itu keseriusannya dalam berpuasa dan menghidupkan Ramadan, terlebih dari 10 hari terakhir, terutama untuk taharru fi lailatul qadar fil ashil awakhir min Ramadan. Carilah kalian Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir Ramadan itu Siti Aisyah menggambarkan karena Rasulullah itu ahya lailahu, selalu menghidupkan malamnya. Ya, kemudian wa aqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, dan wasyadda mi'zarahu, dan Rasul itu mempererat, memperketat ya, apa itu, ikat pinggangnya, dalam artian untuk, kalau orang Jawa namanya jiret weteng, nyengkal moto jiret weteng. Itu amalia orang-orang pesantren terkait dengan menghidupkan bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir.
Ada satu peristiwa lagi ketika di Ramadan, Rasul itu sempat wisol juga. Dalam satu riwayat dikatakan, wisol itu Rasul itu tidak berbuka dan tidak bersahur selama 2-3 hari. Jadi Rasul kuat itu, wisol, menyambung puasa dari satu hari sebelumnya ke hari setelahnya tanpa makan apapun. Namanya wisol. Tapi Rasul melarang para sahabat untuk menjalankan itu. Karena ada satu riwayat, suatu saat sahabat Umar atau siapa, nanti bisa dicek dalam riwayat hadisnya, itu merasa pengen mengamalkan itu dan merasa mampu untuk menjalankan itu. Karena itu amali yang bagi mereka mungkin keren juga. Jadi puasa, tidak buka, tidak sahur, lanjut ke puasa di hari setelahnya. Bahkan dalam riwayat sampai 3 hari Rasul menjalankan seperti itu, bersambung. Kemudian Rasul mengatakan kepada para sahabat, kamu jangan lakukan ini. Kemudian Rasul memberikan alasan, ana lastu kahayatikum. Aku tidak seperti kalian. Tidak seperti kalian. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqin. Aku itu meskipun tidur, itu Allah sudah kasih makan aku dan sudah kasih aku minum. Jadi Allah sudah memberikan aku minum. Ini menunjukkan bahwa ini adalah min khususiyati Rasulullah SAW. Tidak bisa ditiru oleh siapapun. Maka ya udah, kita sewajarnya saja. Ya, ada yang bisa kita tiru dari puasanya Rasul, ada yang bisa kita tiru dari amalia-amalia Rasul dalam menghidupkan Ramadan, berpuasa, tadarus, baca Al-Quran, ngaji, bersedekah, infak, zakat, dan seterusnya. Itu silahkan ditiru. Tapi hal-hal yang sifatnya khususnya tidak usah. Kita Rasul bisa wisol, kita tidak usah lah. Kita buka puasa bareng-bareng enak, sahur bareng-bareng enak, dan seterusnya. Ada satu lagi amalia Rasul di bulan Ramadan, terutama di akhir akhir, adalah Rasul itu agak mempererat atau memperseriusi ibadah-ibadah malamnya. Bahkan ada satu riwayat dikatakan dalam Hakim At-Tirmidzi juga disebutkan, dalam Imam Tirmidzi dalam kitab Syama'il itu dijelaskan bahwa ada satu sahabat yang melihat Rasul, bahkan mengikuti berjamaah dengan Rasul sholat taraweh, sholat malam, dengan rakaat pertama membaca Al-Baqarah. Bayangkan, kita dengar Al-Baqarah sudah 3 juz itu. Lah, tidak hanya itu. Di sela-sela ayat Al-Baqarah itu, jika ada ayat yang dimaknai sebagai ayat-ayat rahmat, maka Rasul menyempatkan untuk berdoa dalam ayat itu. Dan nanti ketika Rasul menemukan ayat-ayat yang menjelaskan tentang azab, Rasul kemudian berta'awudz, minta perlindungan kepada Allah tentang ayat-ayat itu. Hingga selesai, dilanjut rakaat kedua, Rasul itu membaca Ali Imran. Ini menunjukkan bagaimana Rasul yang sudah otomatis maksum, diampuni dari segala dosa, tidak mungkin bermaksiat, ibadah Ramadannya seperti itu. Kita hanya ambil semangatnya saja dari Rasulullah SAW. Bahkan ketika Ramadan di masa Rasul hidup selama 9 kali menjalankan, ada 2 kali perang hebat yang Rasul lakukan di bulan Ramadan. Satu pertama adalah perang Badar. Ya, perang Badar ini malah agak lumayan memberikan shock terapi. Perang Badar itu terjadi tahun kedua Hijriah, di mana Ramadan dengan kewajiban puasa itu baru disyariatkan baru beberapa hari. Karena ada yang mengatakan Ramadan itu, perang Badar itu terjadi di tanggal 7 atau tanggal belasan di bulan Ramadan. Jadi baru kita sepekan lah menjalani puasa, itu pun baru kewajiban pertama disuruh perang. Saya nggak bisa bayangin, orang sekarang mungkin sudah pada pamitan semua. Meskipun faktanya Rasul mentoleransi, kalau yang mampu puasa tetap puasa, kalau yang nggak mampu silakan membatalkannya. Itu menunjukkan bahwa Ramadan tidak punya hubungan garis lurus dengan kemalasan, itu tidak ada. Ramadan tetap syahrul jihad. Jihad dalam arti melawan hawa nafsu kita, melawan kemalasan, melawan tradisi rebahan-rebahan di bulan Ramadan. Tidak ada alasan lagi untuk itu. Bahkan juga Rasul Fathu Mekah, menaklukkan kota Mekah juga terjadi di bulan Ramadan, yakni pada tahun ke-8 Hijriah. Maka dalam konteks ini kita menjalani puasa berharap bisa meneladani puasa Rasulullah SAW, berharap bisa mengikuti jejak Rasul dalam menghidupkan Ramadan, terlebih dari apa yang Rasul ajarkan dan Rasul minta kepada kita. Selain puasa, Ramadan juga harus diisi dengan
kebaikan-kebaikan amal, bersedekah, bertadarus, mengkaji kajian Islam, memperbanyak wirid, istighfar terutama, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul kepada Siti Aisyah, Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Itu yang mungkin bisa disampaikan, semoga ada berkah manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.